Oke, oke, record sudah, kita boleh share. Oke, teman-teman, sudah bisa lihat screen-nya? Sudah oke ya? Makasih Pak Jo. Oke, teman-teman, sambil kita bahas produknya, nanti teman-teman yang masuk silakan aja biarkan saja. Tapi mohon mic-nya di mute ya, biar tidak mengganggu proses training kita atau share produk mengenai ProTF ini. Nah, ini produknya. Produk ProTF ini dia ada lini produknya. Nah, ini ada tulisannya ya, For Life Transform. Oke. Nah, produk ini dibuat oleh beberapa ilmuwan. Ini produk ini dibikin sejak udah penelitiannya sebelum produk ini launching itu 8 tahun, teman-teman ya. Penelitiannya luar biasa lama sekali. Oke, kenapa sih kita butuh yang namanya protein? Kita bahas dulu tentang protein nih. Oke, nah ini dia protein. Protein itu sebenarnya the body building block gitu ya. Jadi rangkaian susunan sel nih buat tubuh kita itu ya membutuhkan yang namanya protein ya. Kalau nggak ada protein, sel kita nggak akan bisa terbangun. Nah, fungsi protein itu yang pertama membentuk dan memperbaiki jaringan sel. Tuh, penting tuh ya. Yang kedua, menjaga pertumbuhan sel. Dan yang ketiga adalah sebagai sumber energi. Oke. Nah, jadi kalau protein yang kita asup kurang, ya otomatis kalau ada jaringan sel kita yang rusak, ya akan lama memperbaikinya. Dan perlu teman-teman perlu ketahui ya, kalau kita habis sakit atau kita sedang sakit, itu sel kita kan banyak yang rusak ya. Atau kita sedang olahraga atau bekerja di terik, ya itu banyak sel kita yang rusak karena berbagai hal, termasuk polusi, terus termasuk juga radikal bebas dan lainnya. Kakak mau ngetes mama nih. Kayaknya kan kakak kan lagi tes Ada mic ya, tunggu ya. Kita suplemen. ya. Oke. Nah, kemudian kita bahas juga mengenai berapa sering kita harus mengkonsumsi protein. Nah, arahannya wajibnya itu harus setiap hari ya. Jadi wajib kita konsumsi protein setiap hari karena tubuh itu tidak bisa memproduksi protein. Jadi kita dapatnya dari luar. Dan setiap malam tubuh kita membutuhkan protein untuk memperbaiki sel-sel tubuh kita yang rusak. Nah, itu yang penting tuh, ya. Nah, ini pemahaman mengenai protein. Nah, protein itu dipengaruhi kebutuhannya satu umur, ya. Sebenarnya kalau makin usia-usia muda proteinnya butuhnya banyak sekali. Dan udah tua kita butuh protein untuk mempertahankan otot kita, ya. Dan untuk memperbaiki sel-sel kita yang rusak. Terus juga ukuran tubuh ya, kalau tubuhnya besar ya, otomatis proteinnya harus lebih banyak gitu ya. Kayak bodybuilder itu kan badannya besar-besar, jadi proteinnya dia konsumsi proteinnya banyak sekali. Yang ketiga, kualitas proteinnya juga penting. Karena banyak juga protein-protein itu dijual di pasaran, tapi proteinnya yang bagaimana? Nanti kita bahas. Oke. Nah, kondisi kesehatan seseorang juga. Jadi orang sakit butuh nggak protein? Oh, sangat butuh ya. Justru kalau teman-teman lihat orang-orang yang yang dirawat di rumah sakit, itu dia perlu asupan protein, bahkan sampai ada infusnya tuh tambahannya, infus proteinnya, biasanya dari soy itu yang putih itu tambahannya. Itu ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, sumber protein yang bagus yang mana? Ya, nah ini macam-macam. Ini yang terbagusnya. Yang pertama susu, yang kedua telur, yang ketiga ini daging-daging dari ikan ya, terutama ikan laut ya. Yang keempat ada unggas. Unggas ini ada ayam ya, terutama ayam dan ada bebek dan lain-lain ya. Dan yang kelima adalah daging merah dan baru yang lain-lain ya. Nah, kalau tumbuhan ada nggak Pak proteinnya? Ada, tapi sedikit sekali ya. Termasuk kacang-kacangan juga protein ya. Itu kacang-kacangan proteinnya lumayan besar. Cuman ini adalah protein yang terbaik adalah lima ini supaya teman-teman ketahui. Oke. Nah, kita bahas sekarang tentang kita lihat. Nah, ini adalah kebutuhan dari tubuh kita ya. Kenapa tubuh kita butuh protein? Nah, ini bagian-bagian tubuh kita. Ternyata tubuh kita itu 60% adalah air gitu ya. Dan 16%-nya adalah kandungan protein.
Sisanya terdiri dari lemak dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi kita udah lihat nih satu hal yang penting dari sisi protein ini ya tadi building block gitu ya. Jadi kalau nggak ada protein, tubuh kita nggak akan berbentuk nah ya. Itu penting sekali. Oke, sekarang kita lihat tentang produk ProTF yang mau kita bahas. Keunggulannya ya produk ini memang sudah diteliti udah lama banget nih 8 tahun ya. Nah, kalau saya tawarin ProTF ini biasanya yang ditanya ada kandungan BCAA-nya nggak gitu ya. Nah, di ProTF ini sudah ada kandungan BCAA. Nanti kita bahas apa itu BCAA dan ada EAA. Ya, EAA ini singkatan teman-teman ya. Amino acid essential gitu singkatan dia. Jadi adalah asam amino essential istilahnya gitu. Terus apalagi kalorinya hanya 70 kalori. Terus protein kita sudah hydrolyzed. Jadi nanti teman-teman jelasin perbedaan produk kita adalah proteinnya hydrolyzed. Karena protein itu ada 3 jenis ya, ada concentrate, isolate yang banyak di pasaran ini dijual itu yang isolate. Nah, produk kita ini hydrolyzed. Dan yang penting protein kita mengandung transfer factor. Nah, ini nih ProTF kita ya atau bubuk protein kita ini, susu protein kita, bahasanya gitu. Kadang-kadang orang kalau orang fitness tuh bahasanya susu protein gitu ya. Kita mengandung transfer factor. Kalau yang di luaran ada nggak transfer factornya? Nggak ada, sama hanya protein tok gitu ya kebanyakan. Terus khasiatnya bisa membakar lemak sampai 464%. Ini ada uji klinisnya dari satu universitas di Amerika namanya Auburn University dan mempercepat pembentukan otot hingga 74%. Nah, ini keunggulannya ya dari ProTF kita. Nah, kebanyakan orang mengira bahwa whey protein itu hanya untuk bodybuilder atau ya pada saat kita mau bentuk otot gitu ya atau olahraga ya. Nah, ini harus dipahamin dulu, nggak semuanya seperti itu. Oke. Nah, ini gambarannya ya. Jadi kalau kita minum ProTF, Pak, kita harus benar-benar yang olahraga fitness yang bentuk otot kayak begini ya? Enggak, teman-teman ya. Enggak mesti yang kayak gini. Tapi kalau mau kayak gini bisa nggak? Ya silakan gitu ya. Cuman bukan berarti ProTF hanya untuk olahraga builder yang seperti ini, bodybuilder ya. Tidak gitu ya. Whey protein justru adalah salah satu alat terbaik untuk menurunkan berat badan. Nah, ya. Jadi salah satu cara untuk menurunkan lemak gitu atau menurunkan fat gitu ya, membakar lemak. Nah, ini gambarannya. Justru di sini nih kekuatannya ya. Terus, nah ini contohnya, whey protein ini sama dengan weight loss, menurunkan berat badan. Nah, ini ada beberapa testimoni dari member-member for life ya yang dengan rutin konsumsi ProTF ya badannya ya lemak-lemak yang sulit dihilangkan terutama di lingkar perut tuh ya dengan protein itu bisa hilang. Oke, namanya visceral fat biasanya. Orang-orang sebutnya gitu. Oke. Nah, oke, kita lihat 7 hal yang harus Anda pahami mengenai whey protein for life ini atau protein whey ya. Nah, memahami apa itu whey protein. Yang pertama, whey protein itu terbuat dari susu. Oke, jadi teman-teman harus paham dulu. Whey protein itu paling banyak terbuat dari susu. Oke, jadi bagian dari susu. Nah, ini harus diperhatikan. Kandungan dalam susu itu ya, kandungannya itu 20% whey, yang 80% yang kasein. Oke, nah jadi si susu itu melalui satu proses diendapkan ya. Nanti biasanya yang kasein 80% tuh dia ada di bawah, bagian bawah, ya didiemin, susunya di bawah. Kemudian whey proteinnya tuh sisanya yang ada di atas, yang genangan biasanya putih agak kuning-kuning bening gitu ya. Nah, itu susu. Nah, itu yang whey proteinnya. Nah, itu yang diambil yang atasnya. Prosesnya biasanya bikin whey protein seperti itu. Nah, dan kemudian si cairan whey tadi kemudian dijadikan bubuk. Inilah bubuk yang namanya whey protein. Ya, teman-teman harus pahami. Nah, prosesnya itu ya menghilangkan 90%, 95% juga kandungan laktosa. Nah, jadi untuk yang alergi susu, nah penyebab alergi susu itu biasanya dua hal, kasein dan laktosa. Jadi ini sangat aman sebenarnya. Oke. Dan yang kedua, mengetahui jenis-jenis perbedaan bubuk whey. Oke, nah ini kita bahas. Jadi ada 3 whey protein yang dijual di pasaran. Yang pertama itu bentuknya adalah konsentrat.
ya. Yang kedua bentuknya adalah isolate. Nah, ini yang banyak nih, yang ditawarin banyak sekali ya para fitness atau olahraga itu menggunakan whey proteinnya isolate. Dan yang ketiga hydrolyze ya. Nah, hydrolyze ini jarang yang konsumsi. Kenapa? Karena mahal banget gitu. Ini produk yang paling mahal untuk protein itu hydrolyze ya di pasaran. Teman-teman bisa bedain nanti tanya ini konsentrat apa isolate hydrolyze, bedain sama yang harganya hydrolyze sama harga isolate berapa gitu ya. Dibedakan nanti bisa bisa lihat jauh sekali perbedaannya. Nah, kalau yang concentrate protein itu kandungan proteinnya hanya 70% sampai 80% ya, dan ada beberapa kandungannya, ada lemaknya, dia masih ada tuh. Artinya penyaringan si susu tadi untuk mengambil protein ini jadi konsentrat itu belum terlalu apa ya, halus gitu ya, tidak terlalu halus. Jadi masih ada kandungan lain. Itu konsentrat. Nah, kemudian kalau isolate itu sudah 90%, tapi tetap masih ada kandungan lemak dan lain-lain. Nah, sedangkan hydrolyzed whey itu kandungan proteinnya sudah 100% dan tidak ada kandungan apapun dan inilah yang dikatakan mudah diserap dalam tubuh dan mudah dicerna. Itu kenapa si protein hydrolyzed ini sangat mahal gitu ya, berbeda dengan produk-produk yang lain. Prosesnya tuh penyaringannya bisa sampai 3 kali berarti kan, sampai benar-benar dia murni yang diambil hanya whey proteinnya saja. Oke, ini ada whey protein konsentrat, whey protein hydrolyzed, isolate, dan yang terakhir whey protein hydrolyzed ya, atau hydrostate. Nah, bedanya adalah yang hydrolyzed ini sangat mudah diserap dalam tubuh dan cepat penyerapannya. Jadi dia tidak lama mengendap. Nah, tidak lama proses pencernaannya tuh diolah dulu sampai diserap tuh nggak lama. Ya, ini yang jadi dia kalau otot lagi membutuhkan protein ya untuk recovery atau untuk pembentukan, jadi dia kalau kita konsum yang whey protein hydrolysis ini dia cepat, dia langsung keserap, dibutuhkan langsung masuk nanti sama otot. Beda sama yang lain agak lama gitu ya, bedanya di situ. Nah, banyak olahraga dan fitness hanya menggunakan isolate protein. Nah, ini yang di luarannya. Jadi yang di luaran yang banyak dikonsumsi atau dijual di gym-gym gitu ya, kebanyakan itu isolate. Dia jarang sekali menawarkan hydrolyze. Kenapa? Karena mahal. Jadi jarang orang yang banyak mau beli. Ya, bagusnya produk kita ini harganya bersaing dengan isolate dan hydrolyze lagi. Oke. Oke, yang ketiga, pahami mengapa whey protein sangat bekerja untuk menurunkan berat badan. Ya, nah teman-teman harus pahami alasannya. Yang pertama, ya, waktu kita konsumsi protein, ya whey protein ini yang pertama akan membuat Anda kenyang, ya. Dan protein akan mengurangi asupan gula sampai dengan 60%. Oke, itu alasan yang pertama. Yang kedua, alasannya mudah cara mengkonsumsinya, terutama tinggal di shaker, dicampur dengan air, kita konsumsi. Jadi nggak perlu lagi dicampur sama susu ya teman-teman ya. Ini langsung aja dengan air gitu ya, shake air dingin juga bisa. Yang ketiga, hanya dengan shaker plus air tadi, cara konsumsinya mudah sekali. Yang keempat, dia bisa menjaga pembentukan otot kita. Jadi otot yang sudah terbentuk, teman-teman nggak akan hilang ya. Dia akan benar-benar menjaga otot itu. Kalau kurang protein gimana Pak? Biasanya kalau kita energi atau tenaga yang dibutuhkan itu kan ngambilnya dari karbo ya, dan ada gulanya. Kalau karbo dan asupan gulanya kurang, biasanya nanti dia akan ngambilnya dari otot kita yang mengandung protein tadi. Ya, jadi protein ini sebenarnya cadangan, backup atau cadangan terakhir tubuh kita mengambil energi gitu ya, untuk ngambil energi atau ngambil asupan. Ini untuk memastikan pada saat Anda diet yang paling banyak hilang adalah lemak. Itu juga penting. Jadi pada saat diet ya jangan sampai bukan cuma lemak juga berkurang, otot Anda mengecil. Nah, ini salah teman-teman ya. Yang tujuan diet itu adalah kita mengurangkan otot saja, jangan sampai mengurangkan lemak saja. Dan air ya, bukan ototnya. Jadi gunanya whey protein ini adalah untuk memastikan bahwa yang hilang itu hanya lemak. Jadi badan kita benar-benar
turun berat badannya proporsional. Jadi pada saat turun berat badan memang ya ini yang ada tinggal otot aja ya, nggak ada lemak gitu. Oke, nah manfaat lain dari whey protein untuk kesehatan ya. Yang pertama, ini membantu fungsi anggota tubuh menjadi lebih baik ya. Nah, ini fungsi-fungsinya. Pertama adalah dia membantu sistem imun terutama antibodi, yaitu protein. Terus dia juga membantu otot kita supaya berkontraksi atau bergerak ya pergerakan ya jadi lebih kuat gitu. Makanya kalau orang bodybuilder kan otot kalau makin banyak nih makin kuat ya. Kemudian juga membantu DNA dan RNA kita, genetik kita ya, dan membantu sel kita yang menopang sel tubuh kita nih yang menopang badan kita, menopang bentuk badan kita semuanya. Termasuk juga eh, mengatur hormon ya biar seimbang dalam tubuh itu juga penting dan memperlancar pencernaan ya itu bagus tuh. Nah ini tambahan aja dari protein yang dibutuhkan. Nah ini gambarannya bahwa juga untuk membantu menguatkan performa otot dan menurunkan tekanan darah dan mengurangi gejala stres juga dan membantu menambah penyerapan air. Nah, ini harus dipahamin. Kenapa kok ini ada hubungannya dengan mengurangi gejala stres? Kenapa? Karena pada saat orang stres itu akan banyak ya asupan-asupan ya sel-sel kita kadang-kadang yang mati. Jadi ini dibutuhkan yang namanya protein untuk menjaga sel kita tetap berfungsi. Oke. Nah, menguatkan performa otot sudah pasti, menurunkan tekanan darah juga. Nah, jadi yang berhubungan dengan darah tinggi gitu ya, bagus bagus untuk konsumsi protein atau whey protein ini ya. Oke, kita lihat juga kapan waktu yang baik untuk mengkonsumsi whey protein atau Protein ini. Nah, ini diajarkan kita konsumsi 30 menit sebelum olahraga, 30 sampai 15 menit sebelum olahraga ya. Itu untuk apa? Untuk memberikan nanti tenaga, power pada teman-teman pada saat olahraga. Dan setelah olahraga 30 menit atau 15 menit setelah olahraga. Untuk apa? Setelah konsumsi setelah olahraga. Kadang-kadang waktu olahraga kan teman-teman pasti ada tangannya ototnya yang sakit gitu ya. Atau pada habis olahraga yang berat, beban, besoknya badannya kan pernah ngerasain tuh sakit-sakit ya. Nah, itu namanya cedera otot, di mana otot kita tuh mau berkembang gitu ya, mau membesar. Nah, otot itu perlu recovery. Jadi kenapa kita konsum juga setelah olahraga, kita konsum whey protein ini. Jadi supaya badan kita nggak terlalu sakit-sakit ya. Kalau yang sakitnya benar-benar sakit itu berarti kurang tuh ya proteinnya, terutama BCAA-nya. Nanti saya jelaskan tentang BCAA. Bagus untuk membutuhkan otot dan perbaikan pemulihan otot setelah berolahraga. Nah, ini fungsinya tadi. Oke. Nah, kita lihat konsumsi 30 menit sebelum makan akan mengontrol nafsu makan Anda yang berlebihan. Ya. Ini bagus juga untuk jadi menjaga berat badan. Jangan kan kadang-kadang habis olahraga yang ada lapar malah makan lagi ya, Mbak. Jadi berat badannya nggak turun-turun, malah nambah kadang-kadang habis olahraga. Kadang-kadang olahraga juga kalau konsumsinya salah malah menambah nafsu makan, malah tambah naik naik berat badannya. Nah, apa yang bagus ya campurannya dari whey protein ini ya pertama nanti teman-teman tambahkan air saja nanti. Boleh juga ditambahkan kacang-kacangan ya dan hindari dicampur dengan susu. Dengan buah juga boleh, dengan kurma juga bagus ya. Yang buah-buahan lebih menarik ya gitu. Dan berapa banyak kita harus mengkonsumsinya? Dosis yang umum itu adalah 25 sampai 50 gram per hari atau 1 sampai 2 scoop ya per hari. Itu yang umumnya. Nah, kebutuhan protein kita dalam tubuh ya ini kalau yang kita mau nurunin berat badan ya kebutuhannya cukup 150 sampai 180 gram. Oke. Ini untuk nurunin berat badan. Kalau untuk yang bodybuilder, bentuk otot, bentuk berat badan itu 190 sampai 230 gram.
Nah, kenapa perlu asupan tambahan protein, terutama dari Protein? Kadang-kadang protein yang kita konsumsi setiap hari dari makanan kita itu sangat kurang sekali, teman-teman. Ya, telur, daging, mungkin teman kan ada yang di sini kan juga nggak makan daging setiap hari, nggak makan misal daging ayam atau daging ikan atau telur atau susu. Jadi proteinnya sebenarnya sangat sangat kurang sekali. Ini anjuran umumnya. Nah, kita perhatikan ini bagan dari Protein ya. Nah, teman-teman nih lihat ini kalorinya ada 10, saturasi fatnya kurang dari 1 gram, trans fatnya bahkan 0 ya. Kolesterolnya 2 miligram dalam Protein ini. Total karbohidratnya kurang dari 1 gram. Gulanya, sugarnya kurang dari 1 gram, berarti dikit sekali. Oke. Nah, proteinnya 10 gram, kalsiumnya 50 miligram, ya. Jadi proteinnya besar nih karena 10 gram, sodiumnya 150 gram. Ini dalam satu scoop biasanya. Satu scoop kandungannya seperti ini. Oke. Nah, ini ada kandungannya protein-nya dan protein-nya itu juga ada kandungan egg hydrolyze. Jadi bukan hanya dari susu, ada juga dari yang telur yang putihnya ya. Tapi ini juga dihidrolyze loh, teman-teman ya. Ini jarang ada egg hydrolyze ya. Belum tentu produk di luar yang whey protein itu ada egg hydrolyze-nya loh ya. Ini banyak yang nggak tahu nih egg hydrolyze ini. Jadi kadang-kadang dia hanya kandungan putih telur tapi belum tentu hydrolyze ya. Ini kita egg-nya juga udah hydrolyze. Artinya penyaringannya juga udah benar-benar halus sekali ya dari yang telur yang disaring tadi. Jadi telur itu udah kebuang semua tuh yang nggak perlu-perlu dibuang semua. Yang diambil hanya whey protein dari telur. Oke, dan ini yang sebelah kanan ini adalah kandungan asam aminonya yang ada di protein. Oke. Nah, kita hitung nih asam aminonya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 asam amino. Oke. Nah, brand ada totalnya asam aminonya ini kalau essential amino acidnya ada 4 ribuan kandungannya dan cabangnya ada 2 ribuan. Jadi ini asam aminonya luar biasa. Ini yang membantu sebenarnya tubuh kita, otot kita, sel kita ini ya, dia nggak mati teman-teman atau dia bisa bisa bertumbuh atau terjaga gitu ya. Nah, nanti kita lihat nih fungsi-fungsinya. Nah, sekarang kita bahas dulu kandungan apa itu BCAA karena di Protein ini ada BCAA-nya. Oke. Nah, BCAA ini adalah branch chain amino acid. Oke, nah kita lihat nih teman-teman, nah yang di bawah ini yang 2359 ini yang namanya BCAA. Oke, jadi BCAA-nya ada 2359. Nah, kalau yang suka fitness biasanya dia akan nanya nih BCAA-nya berapa kandungannya ya, teman-teman jadi udah tahu nanti 2359. Bahasa gitu. Nah, BCAA ini adalah jenis asam amino esensial yang terdiri dari leusin, isoleusin, dan valin. Oke, BCAA sangat diperlukan oleh tubuh dalam proses pembentukan protein otot dan menghasilkan energi. Nah, ini fungsinya. Jadi memang si BCAA itu lebih kepada untuk membentuk otot dan energi. Makanya kalau kita olahraga atau kita fitness atau angkat beban gitu ya, kalau kita konsum whey protein, teman-teman nggak akan gampang capek. Bahkan ada seperti energi tambahan ya. Ini pentingnya nih. Oke, nah manfaat BCAA bagi tubuh, ini brand chain amino acid, singkatan nih ya. Yang pertama meningkatkan massa otot. Oke, jadi makanya kalau yang pengen nambah otot ya, ayo whey proteinnya dikonsum ya. Jadi sambil ngangkat beban, sambil dikonsum whey proteinnya, dia akan meningkatkan massa otot kita. Kemudian mengurangi nyeri otot. Ini gunanya BCAA. Ya, jadi makanya teman-teman kalau minum whey protein nggak bakal bisa sampai sakit-sakitnya lama banget ya. Kadang-kadang kalau dulu pengalaman saya pernah fitness gitu ya, nggak minum whey protein segala macam, wah itu sakitnya bisa sampai 2 minggu itu tangan ya, tangan tempat-tempat yang ngangkat-ngangkat beban itu ya.
Dan itu sakitnya luar biasa teman-teman, nggak bisa ditekuk tangan itu kalau udah sakit otot itu nggak bisa ditekuk. Kalau dilurusin ya, widih, itu kayak ketarik ototnya ya, sakit banget. Nah ini gunanya mengurangi nyeri otot. Yang ketiga, mengurangi kelelahan selama olahraga. Ya, nah jadi teman-teman nggak gampang capek. Mencegah atrofi otot. Atrofi apa nih? Atrofi itu pengecilan otot. Nah, jadi bagus untuk yang sudah umur-umur, yang sudah berumur 40, 50, 60, supaya ototnya tidak mengecil, maka bagus konsumsi whey protein karena ada BCAA-nya. Ya, atrofi ini pengecilan. Bahasa bahasa ini ya, bahasa kedokteran gitu. Dan mengurangi resiko terjadinya komplikasi akibat penyakit hati. Nah, ini ada tambahan, ternyata komplikasi dari penyakit siriosis ya yang mengakibatkan hati kita rusak. Nah, dengan BCAA ini membantu sebenarnya ya untuk tidak terjadinya komplikasi pada penyakit hati. Jadi ini bagus banget gitu untuk yang punya masalah penyakit penyakit yang terutama sirosis ya. Nah, meningkatkan massa otot ini ada yang dibutuhkan adalah ini. Jadi dalam dalam asam amino itu ada yang namanya leucin ya. Nah, ini ya, leucin. Kalau di sini kan ditulis leucin ini gunanya adalah untuk membentuk massa otot. Oke, nah teman-teman perhatiin ya. Leucinnya di sini ini tinggi sekalinya ada 1140. Jadi dia bagus untuk pertumbuhan otot kita lebih cepat. Oke. Itu gunanya tadi BCAA. Nah, sedangkan EAA, Essential Amino Acid ini, itu adalah penyerapannya tercepat gitu ya. Jadi sangat mudah diserap dalam tubuh kita. Bahkan tidak perlu masuk ke pencernaan gitu ya. Dia cepat sekali masuk diserap ya. Tidak perlu sampai diproses di pencernaan gitu ya. Nah, si EAA ini Essential Amino Acid. Terus juga ini bersifat non-inflamasi, jadi bagus untuk atlet yang lebih tua karena pencernaan atau asimilasi kurang efisien seiring dengan bertambahnya usia. Ya. Kemudian bagus untuk atlet karena tidak ada masalah masalah pencernaan. Jadi nggak ada istilah nanti ada kandungan laktosa segala macam ini udah nggak ada. Oke. Kemudian bisa menjadi basis untuk vegan ya, karena kenapa? Ini rendah kalori. Jadi orang-orang yang vegetarian, dia bisa konsumsi ini untuk menambah proteinnya dalam tubuh gitu ya. Karena kan kalau vegetarian kan nggak bisa makan daging ya, jadi dia biasanya dari mana? Susu atau telur. Nah, ini sudah bisa memenuhi kebutuhan dari protein yang vegetarian. Oke. Nah, ini hasil penelitian dari satu universitas besar di Amerika tentang ProTF ya. Jadi penelitian ini dilakukan oleh beberapa orang. Nah, ini hasilnya. Jadi yang pertama reduce hunger craving up to mengurangi rasa lapar sampai sampai 3 jam ya. Itu sampai 62% ya. Nah, ini yang tadi jadi dia bisa menahan rasa lapar nih teman-teman ya. Kemudian menstimulasi fat burning non-visible atau surface. Jadi lemak yang tidak terlihat gitu ya. Ini sampai 103% ya dalam waktu 3 jam. Oke, ini rata-rata 3 jam semua. Nah, kemudian menstimulasi pembakaran lemak from organ fat. Nah, ini penting banget. Jadi pembakaran lemak yang ada di organ-organ tubuh kita, istilahnya bad fat gitu ya. Lemak organ segala macam sampai 464%. Jadi kalau ada yang lemaknya udah nutupin jantung, udah nutupin hati gitu ya, dan organ-organ lainnya, kayaknya perlu banget konsum ProTF ini ya, whey protein ProTF. Kemudian mengurangi kerusakan otot ya. Ini dalam waktu selama 3 jam ini sampai 132%. Nah, perbandingan penelitian manfaat protein ini kita lihat dengan produk yang lain ya, saya cepetin. Nah, ini. Itu jauh banget, teman-teman. Ini protein yang ada di pasaran ya, kebanyakan mereka mensimulasi pembakaran lemaknya hanya 183%. Sedangkan kita itu 464%, artinya 3 kali lipat dari protein yang ada di pasaran-pasaran.
Oke, nah jadi teman-teman kalau ketemu temennya yang suka fitness, suka olahraga, tanyain konsum proteinnya apa. Ini saya ada protein bagus banget, namanya Protif. Jelasin ya gambarannya yang tadi yang saya bilangin. Ada kandungan BCAA-nya, ada EAA-nya, kemudian pembakaran lemaknya sampai 464%, bahkan lemak jahatnya, lemak organnya semua ya. Kemudian kalau protein yang di pasaran mensimulasi pembakaran lemak yang terlihat itu 29%, sedangkan kita sampai 103%. Oke. Nah, kemudian mengurangi rasa lapar. Nah, kalau yang di luar hanya bahkan minus nih, minus 2%. Kita sampai 62%. Ya. Jadi jangan heran kalau minum whey protein tuh merasa kenyang gitu ya. Dan mengurangi kerusakan otot sampai 132%. Yang lain hanya 8%. Makanya mereka kadang-kadang kalau yang produk whey di luar gitu ya, dia itu setelah konsum whey protein dia ada asupan tambahannya, apa itu namanya, kreatin gitu, tambahan kreatin ya. Kreatin ini untuk membantu mencegah kerusakan otot atau untuk pemulihan ya. Jadi dia kadang-kadang ada tambahannya kapsul-kapsul apa kreatin. Kalau kita udah nggak perlu lagi, kita udah ada itu semua. Bahkan udah tinggi nih, ada 132% di Protein. Oke. Nah, ini produk-produk nanti yang akan ada di Indonesia. Nah, ini gambarannya tadi ya. Nah, ini gambarannya. Ini persentase dalam mengurangi rasa lapar 62% ya. Mensimulasi pembakaran lemak ini sampai 103%. Ini yang pembakaran lemak yang jahat 464%. Oke, nah ini produk nanti pasangan atau gambaran dari Life Transform yang sekarang ada di Indonesia baru Protein sama Renuvo. Kita ada energi nanti sama ada Protein Bar ini untuk asupan tambahan orang kalau yang mau diet gitu ya, proteinnya dari situ. Oke, nah saya akan stop share. Nanti saya kasih juga gambaran. Nah ini gambaran dari Protif teman-teman ya. Ini saya kasih lihat dulu. Tunggu ya. Sorry, saya sharing dulu. Aduh, saya share screen dulu ya. Oke, nah ini gambarannya. Nah, ini bakal lemak 464%, bentuk otot 64%. Nah, memang bagus. Jadi gunakan produk ini sambil kita berolahraga ya. Nah, ini udah banyak atlet-atlet ya, para olahragawan, bodybuilder, fitness, ya atlet-atlet terkenal semua pakai Protif ini untuk pembentukan ototnya, pembakaran lemaknya. Nah, ini yang kalau yang badannya mau gede-gede ya. Nah, ini gambaran dari testimoni member-member for life yang overweight ya, yang berat badannya luar biasa besar ya. Nah, setelah konsum Protif ini, nah, lihat perbedaan badannya, dia sudah mulai mengecil ya, dia bakar lemaknya luar biasa nih, jauh sekali. Ini yang ada satu gold di Filipina ya. Nah, ini ada Platinum Internasional Dave Daughtry dan ini ada juga yang suka olahraga Bapak Nazrul Gold ya, untuk ototnya lihat tuh badannya ya, otot. Nah, ini yang nurunin, ini juga tuh dari perutnya yang buncit gitu jadi kempes gitu ya. Ini berapa protein yang dia udah habisin tuh, banyak tuh dia numpuk tuh. Ya. Nah, jadi teman-teman kalau pakai protein ini harus rutin ya, minimal ambil 3 sampai 6 bulan lihat hasilnya gitu ya. Nah, ini yang konsum Protif, ini yang ibu yang diet mengurangi bentuk. Nah ini nih, ini yang sebelah kiri ini before Protif tuh dia bilang tuh kan perutnya wah gede banget ya, buncit gitu kan. Nah, setelah Protif, wah lumayan tuh dia udah mulai jadi lebih cepat gitu, ototnya terbentuk, six pack-nya lebih cepat terbentuk gitu ya, karena lemaknya itu udah hilang. Orang kalau push up terus untuk bikin six pack gitu ya, tapi lemak perutnya nggak hilang gitu ya, dia nggak akan kebentuk tuh six pack-nya ya, jadi polos aja. Nah, yang jadi selain ototnya harus dibentuk, lemaknya juga harus dibakar, itu harus dihilangkan gitu ya. Nah, ini ada juga satu, ini kalau nggak salah gold juga nih ya, dari Amerika Latin ya. Nah, ini bentuk juga. Jadi yang benar-benar serius mau bentuk otot, coba konsum Protif ini luar biasa. Dan yang untuk mau menghilangkan lemak ya, sambil olahraga. Kalau kalau nggak fitness Pak, saya nggak ngangkat berat gimana? Misalnya lari, itu juga ngebakar lemak ya.
Yang penting ada pergerakan sampai teman-teman mulai keringat, ya ada pembakaran, ya protein membantu pembakaran lemak lebih cepat. Atau jalan Pak, jalan saja misalnya kalau jalannya sampai 5.000 langkah atau 10.000 langkah itu juga sama. Itu membantu membakar lemak ya. Nah ini yang di Indonesia yang beberapa orang waktu itu lihat ada ikut kontes ya. Nah ini atlet-atlet terkenal yang pakai ProTF sudah masuk kepada tim for life mulai dari angkat besi, sepeda, di kita ada bulu tangkis, ada pencak silat ya. Ini ada yang juara-juara Olimpik sampai dengan yang olahragawan MMA yang bela diri ya, ada capoeira dan angkat besi dan juga tim for life ada yang balap sepeda nih angkat besi ya. Ini pemegang rekor kalau nggak salah angkat besi di Amerika. Powerlifting. Oke, nah ini gambarannya. Nah, teman-teman, ini presentasi saya atau share tentang produk ProTF ini saya kira cukup ya sampai sini. Kita akan nanti dengarkan sharing dari teman-teman yang udah konsum. Mungkin kita persilakan siapa dulu nih, Pak Budi Kuang dulu ya. Pak Budi, mungkin Pak Budi bisa share eh, apa yang Pak Budi rasakan setelah konsum ProTF. Silakan Pak Budi. Oke Pak Kurnia, terima kasih Pak Kur diberi kesempatan. Saya sambil pajang satu foto aja ya Pak Kurnia ya. Oke, jadi kelihatan ya Pak Kur ya. Pak Kur. Oke, kelihatan. Oke. Jadi ini saya sharing dikit tentang ProTF ya, Bapak sekalian ya. Jadi memang kalau bicara ProTF ya, semua yang berkaitan sama weight management, nanti pembentukan otot, kalau tidak ada buktinya kan teman-teman mungkin kurang mantap gitu ya. Jadi saya dari Semarang, Bapak sekalian, sebetulnya sebelum pandemi ini ya, memang saya termasuknya kurang banyak berolahraga, ya pola hidupnya juga kurang bagus ya. Kadang tidur malam, begadang gitu ya, bangunnya siang gitu. Jadi metabolisme tubuhnya itu sebetulnya kalau kita yang pelajari nanti kacau gitu ya. Jadi kalau orang metabolisme tubuhnya kacau itu sudah berusaha diet, makannya nggak banyak gitu ya, kurangin nasi segala macam, tapi kok masih tetap nggak bisa kurus gitu ya. Nah jadi waktu itu sebetulnya sekitar setahun lalu ya, kalau ini pandemi ya, tapi dulu saya sekitar 3 tahun lalu itu juga sempat ya pakai ProTF ya. Waktu itu fitness ya, dan saya juga ngerasain banyak gitu, turunnya lumayan dari 80 jadi 75 waktu itu ya. Cuman karena terus pola hidupnya nggak berjalan gitu ya, saya nggak konsumsi ProTF lagi, akhirnya dari 80 justru jadi 82 ya. Tapi bukan karena efek yoyo ya, karena memang pola makan segala macamnya itu sama pola tidur nggak beres gitu. Jadi waktu pandemi kemarin, karena tiba-tiba entah gimana saya sama istri gitu ya ikut goes gitu ya, efek pandemi. Tapi di awal-awal juga nggak serius ya. Jadi waktu itu saya sudah minum ProTF juga, tapi lihatnya gimana? Dibanding sama teman-teman gitu yang sama-sama olahraga ya, saya ngelihat secara performa itu lebih bagus gitu ya. Jadi sejak saya mulai serius olahraga, pola hidupnya juga mulai dibetulin. Sebenarnya saya juga bukan cuma ProTF, tapi ini salah satu ya. Jadi waktu itu karena ProTF-nya kan sempat berhenti ya, karena tidak dijual lagi di Indonesia, nunggu yang botol coklat ya. Jadi Bapak sekalian, selama saya pakai ProTF, pengalaman tuh gini ya. Kalau sehari-hari itu gini, misal contoh seperti hari gini nih ya Bapak sekalian ya. Kalau kita konsumsi ProTF tuh rasanya itu badannya itu hangat gitu loh, mudah berkeringat gitu ya. Karena memang dalam ProTF itu kan ada yang namanya ada salah satunya fat burner ya. Maksudnya fat burner itu, jadi kadang kita walaupun tidak bilang bahwa terus kalau saya tidak olahraga minum ProTF bisa kurus nggak? Kadang itu juga muluk-muluk ya. Tapi minimal itu kan kita ngomongnya persentase gitu. Jadi tubuh kita itu secara orang yang tidak mengkonsumsi ProTF, tubuh kita tuh membakar lemak itu lebih tinggi gitu ya. Jadi misal Bapak Ibu nggak aktivitas apapun gitu ya, sebetulnya kalau makannya juga dijaga, pasti biasanya akan banyak perbaikan dalam berat badan ya. Cuman kalau dibarengin olahraga kan pasti jauh lebih efektif ya.
Kenapa? Contoh, karena saya olahraga itu sebetulnya kan pakainya otot kaki ya, di paha gitu ya. Jadi pembentukan otot itu lebih bagus sekalian. Dan setelah kita konsumsi Pro-TF ya, saya merasakan tenaganya jauh lebih oke gitu. Maksudnya tenaga itu gini, karena kalau kita cuma ngomong secara feeling kan nggak bisa ya sekalian ya, namanya olahraga itu ya. Kebetulan di Semarang itu medannya banyak bukit sekalian, banyak tanjakan gitu ya. Jadi memang kebetulan saya juga sukanya nanjak gitu ya. Jadi kalau nanjak itu kan otot kakinya lebih berat gitu ya, supaya ototnya kebentuk. Nah, secara performa itu makin naik gitu ya sejak saya konsumsi. Karena kan ini baru keluar lagi Pro-TF-nya ya. Saya lihat performanya makin naik gitu. Lihat performanya di mana? Kalau orang olahraga seperti lari, kemudian berenang, kemudian goes, itu ada aplikasi namanya Strava, Bu sekalian ya. Jadi dari aplikasi Strava itu kita bisa lihat performa kita gitu ya. Ternyata makin oke. Dan kenapa kok pakai Pro-TF? Karena gini, Bu sekalian. Kalau kita ototnya makin besar, sebetulnya itu kan dulu waktu kita ada lembaran ya, kalau dari yang lama di Volek tuh ada lembar, saya lupa nama resting metabolism apa gitu ya. Jadi kalau otot kita makin besar dengan kita konsumsi Pro-TF ya, pembentukan ototnya makin bagus. Sebetulnya pembakaran kalori harian kita itu makin meningkat. Makanya kalau Bapak Ibu lihat contoh ya, kalau orang-orang yang sudah rajin olahraga itu kadang mereka makannya juga kalau sesekali ya, mereka makannya gila-gilaan, tapi berat badannya nggak gampang naik gitu loh. Kenapa? Karena tiap hari itu kalau otot kita makin bagus, terbentuk makin oke, kita itu resting metabolismenya naik. Misal contoh ya, biasa cuma makan 3 piring seperti umum gitu ya. Loh sekarang makannya sama. Saya ini nggak diet ya sekalian, karena memang saya juga olahraga aja, tapi saya juga tidak mengatur pola diet yang ketat. Contoh ya, saya kebetulan juga orangnya suka minum manis ya. Jadi manis makan itu juga umum biasa gitu ya. Tapi saya turun berat badan itu makin lama makin bagus gitu ya. Contoh nih kemarin kan waktu kita bawakan di Renuvo ya sekitar 3 minggu lalu gitu ya. Saya belum pakai Pro-TF karena masih pesen ya waktu baru pertama keluar lagi gitu ya. Sekarang ini saya udah turun 1 kilo lagi sekalian. Dari 82 ke 76, sekarang sudah 75 gitu ya. Padahal olahraganya juga biasa gitu. Karena memang pembentukan otot ini penting dan Pro-TF ini saya pakai biasa gini ya. Kalau pagi habis olahraga, selesai olahraga sampai di rumah saya langsung suruh si Mbak itu bikin gitu ya. Saya minum 1 scoop gitu ya. Kadang kalau pas saya rasa kok ototnya rasa kemeng-kemeng gitu ya, itu saya suruh bikin 2 scoop gitu ya. Kenapa? Karena kalau otot kita kemeng itu memang sebetulnya itu yang posisi paling bagus sekalian untuk orang olahraga ya. Karena kalau kita masukin protein secara banyak, loading proteinnya tinggi, itu cepat bentuk otot gitu ya. Nah, saya kebetulan juga vegetarian, sekalian. Jadi vegetarian ini kadang bingung ya. Kan dulu kalau saya lagi PT itu pakai fitness pakai PT ya, dia ngomong suruh makan dada ayam gitu ya, di jus gitu supaya masuk proteinnya banyak gitu ya. Nah, sekarang kalau saya vegetarian kan nggak mungkin ya makan dada ayam segala macam gitu. Saya gantikan pakai Pro-TF ya. Nah, kenapa? Contoh, Bapak Ibu pernah lihat nggak orang minum apa telur mentah itu dibuka banyak ya. Zaman dulu kan olahragawan itu seperti itu ya. Wah, diminum sebanyak itu. Misalnya contoh ada rai dan segala gitu. Nah, ini sebetulnya Pro-TF ini kan membantu kita secara modern gitu loh. Kita nggak usah ngejus-ngejus yang namanya dada ayam, konsumsi protein hariannya makan protein lebih berapa gitu ya. Kemudian kita nggak usah yang namanya pakai telur mentah diminum. Kita semua bisa gantikan dengan whey protein ini. Kenapa? Contoh, tadi yang Pak Pur cerita itu juga betul. Ini testimoni kan makanya. Saya waktu itu konsultasi sama PT saya ya. Mas, saya minumnya ini kalau hidrolisa gitu ya. Ya sebetulnya dia juga jelaskan yang sama. Bapak Ibu kalau minumnya yang konsentrat ya, itu kan sebenarnya kualitas yang paling jelek ya. Maksudnya kualitas paling jelek, contoh kalau kita tadi Pak Kurnia bilang butuh 50 mg. Kadang mereka lebihin sekalian. Makanya di orang-orang fitness yang olahraga itu banyak testimoni kadang seperti ini. Karena ngejar protein, whey protein yang diminum banyak, ginjalnya sampai bengkak. Gitu ya. Nah, itu banyak tuh seperti itu Pak Kurnia. Ya, jadi istilahnya karena mereka ngejar supaya bisa memberi nutrisi sama ototnya lebih gitu ya. Mereka minum whey proteinnya berlebihan gitu ya.
Nah, kebetulan kalau kita ngomong terhidrolisa, nyerapnya kan gampang gitu ya. Jadi PT saya itu ngomong gini, misal contoh nih, kalau lu pakai konsentrat, lu minum 60 mg, mungkin yang diserap 20% aja, maksudnya 20 gram aja. Nggak cukup gitu loh. Tapi kalau kita yang isolate lebih bagus, apalagi sekarang kita ngomongnya yang hidrolisa ya. Bapak Ibu boleh cek di marketplace itu minimal harga 1,2, 1,5 kalau yang terhidrolisa. Ya, jadi transfer factor murah, cuma 770.000 doang kan. Jadi akhirnya ditambah dengan ada ProTF dan segala itu yang saya rasakan apa ya, Bapak Ibu lihat sendiri mukanya makin tirus gitu ya. Dan otot saya walaupun gimana ya, belum, tapi lumayan lah pembentukan gitu ya. Pokoknya sehari-hari yang kita rasakan tuh lebih mudah berkeringat, itu lebih bagus artinya. Kenapa? Rasanya gerah gitu ya, tempat AC gerah. Karena benar gitu, bekerja setiap saat gitu kan. Itu membantu kita membakar kalori secara lebih ya. Walau mungkin kadang ada beberapa testimoni nggak perlu olahraga, berat badannya turun gitu ya. Tapi kalau bisa lebih bagus kan sambil olahraga ya. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat di kiri itu gambar yang waktu Zoom itu kan kita awal pandemi kan gitu ya. Bapak Ibu lihat aja gitu secara proporsi tubuh itu gembrot gitu ya. Nah yang di sebelah kanannya dikit yang baju hitam, dulu saya selalu berusaha pakai baju hitam ya supaya nggak terlalu kelihatan gemuk gitu ya. Tapi kalau yang namanya proporsi itu kan walau disamarin tetap kelihatan, bener ya sekalian ya. Yang baju hitam ini kan tetap kelihatan tuh kalau badannya, kalau dulu suka pura-puranya yang penting kan gagah gitu ya. Tapi kalau sekalian kalau badannya lebih kurusan ya, lebih langsing ideal, yang sebelah kanan nih, itu kan lebih kelihatan enak ya sekalian ya. Yang saya pakai kaos sepeda gitu ya. Nah, kebetulan kaos sepeda itu kan juga pakainya ketat-ketat gitu ya. Dulu PT saya ngomong, enggak apa-apa kok Budi gitu loh. Kamu kalau badannya semakin gemuk dan berusaha untuk nutupin pakai kaosnya longgar-longgar, itu malah makin nggak kurus-kurus gitu loh. Jadi itu sebenarnya buat motivasi gitu ya. Pakainya ketat-ketat dikit enggak apa-apa gitu ya. Jadi akhirnya Bapak Ibu bisa lihat ya, contoh nih. Ini dulu saya waktu awal sepedaan ya, masih gemuk sekalian ya. Tapi ya namanya ProTF ya itu pokoknya gini, jangan dipikir kalau lu minum pasti kurus gitu ya, jangan. Karena yang namanya kalau kita mau kurus sekalian itu sebenarnya ngomongnya weight management ya. Maksudnya weight management itu kita lebih cenderung itu ke arah yang namanya apa nih Nutrastat gitu ya. Makanya kan ada yang namanya manajemen kalori ya. Maksudnya manajemen kalori itu selama kalori yang masuk sama kalori yang kita bakar itu makin banyak yang dibakar, ya pasti lama-lama tubuh kita kurus. Tapi ingat sekalian, kalau cuma kurus, nanti apa? Banyak enggak yang ngomong, oh tapi gombor-gombor gitu ya, giur-giur, enggak kenceng gitu ya. Nah, ProTF itu sebenarnya membantu di sana gitu ya. Bapak Ibu kalau teman-teman saya ngomong kakinya kayak kaki kodok gitu ya, wah. Karena apa? Pembentukan ototnya bagus kalau pakai ProTF. Tapi saya juga pakai Nutrasat, ada Renuvo ya, BBGS gitu ya. Itu membantu saya dalam olahraga. Nah ini pengalaman saya sekalian. Dari 82, stamina jelek gitu ya, pola hidupnya kacau, nggak teratur. Dan sekarang saya bersyukur ya, pola hidupnya jauh lebih baik, lebih sehat, dan sangat-sangat dibantu oleh ProTF. Saya sarankan buat teman-teman semua ya, atur pola hidup ya, karena zaman pandemi COVID ini kan juga banyak yang ngomong ya, banyak survei-survei tuh si Om Deddy Corbuzier juga ngomong kalau pokok ya, walau saya nggak tahu itu betul atau salah ya, tapi selama saya tahu namanya orang kalau minim kita ada olahraga dalam seminggu itu ada 150 jam, 150 menit ya, kok 150 jam itu membuat daya tahan tubuh kita juga jauh lebih bagus gitu ya. Jadi itu yang saya syukuri sekarang gitu. Jadi minimal secara penampilan juga lebih enak dipandang. Saya yakin teman-teman semua ya pasti kan juga enggak pingin kan berat badannya makin bengkak gitu. Apalagi tadi kita ngomong sama Pak Kurnia di awal ya, yang sekarang work from home itu ya, di rumah doang di depan laptop itu ya, sambil duduk kerja camilan ya, banyak work from home ini pada akhirnya makin gemuk gitu loh. Nah sekarang ini sebagai satu solusi sekalian, siapa tahu ya sambil Bapak Ibu mulai berolahraga dikit-dikit gitu ya, ini ProTF bisa membantu Anda untuk pola hidup yang lebih baik, dan untuk secara penampilan juga akan jauh lebih baik pakai ProTF ya. Saya sarankan
Coba aja sekalian konsumsi ya. Bapak Ibu pasti benar nggak apa yang saya ngomong nih. Badan terasa lebih hangat gitu ya. Itu bagus gitu. Artinya pembakaran kalorinya makin bagus dibanding secara umum kalau Anda nggak pakai Protein. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Kurnia. Semoga bermanfaat ya. Semoga nanti kita ngomong 2-3 bulan lagi Bapak Ibu sudah secara penampilan jauh lebih dahsyat ya. Oke, terima kasih Pak Kurnia. Ya, thank you, Bud. Itu bener banget tuh, daripada kita makan telur berapa biji telur putih ya, mentah atau rebus dimakan gitu ya. Sampai 80 kan? Itu belum tentu proteinnya kandungannya banyak teman-teman ya. Jadi daripada repot-repot. Sebab kalau dari hitung rupiah lebih mahal loh. Hitung aja kalau misalnya sehari kita makan telur berapa? Sampai 1 kilo. 1 kilo keluar duit berapa? 28.000. 28.000 misalnya. Kaliin aja. Kalau udunan Pak Kur. Jatuhnya lebih mahal. Itu kejadian memang banyak yang kayak gitu tuh. Makan telur murah. Enggak, sebenarnya jadi lebih mahal. Aduh. Betul. Belum kandungan yang lain juga. Belum bisulan. Alerginya. Benar banget tadi. Benar banget. Belum pakai bisulan tambahannya. Benar. Jadi nggak usah repot-repot teman-teman. Udah konsumsi protein aja. Nggak usah makan telur. Apalagi telur mentah. Nggak bagus juga kan. Kalau telur yang bagus kan harus direbus dulu. Nah, belum rebusnya kan udah keluar duit juga, gasnya, lamanya. Wah, teman-teman udah rugi juga tuh ya. Itu benar banget. Oke, selanjutnya, Mas. Mas Irawan, kita dengerin dulu dari Mas Irawan. Presidential Diamond, Presidential Diamond. Nah, teman-teman, Mas Irawan ini luar biasa olahraganya, lari dia senangnya lari gitu ya. Nanti bisa share Mas, silakan. Boleh dibuka mic-nya Mas Irawan? Bisa buka mic? Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, saya bisa share satu foto juga ya? Bisa enggak? Bisa Mas, bisa. Udah saya buat co-host kok, bisa di-sharing. Silakan. Oke, kita tunggu ya sharingnya, screen-nya. Kebetulan ini pas azan maghrib. Oh, di sana maghrib ya? Iya, pas azan maghrib ini. Jadi mungkin saya sharing cepat. Mas? Perkenalkan, saya Irawan Aji. Saya seorang militer TNI yang biasanya memang kerjaannya olahraga ya sebelumnya ya. Namun ada di mana saat-saat perkantoran itu tidak kitanya males gitulah ibaratnya ya, kitanya males walaupun ada hari olahraga kalau di militer tuh ada. Jadi hari Selasa dan hari Jumat. Kebetulan memang saya hobinya lari. Jadi untuk memanage berat badan saya ini menurut saya mudah. Saya kategori orang yang mudah untuk menaikkan dan menurunkan berat badan. Jadi saya sedikit cerita, pada saat 2017 itu berat badan saya kurang lebih 90 kilo. Berat badan saya nggak pernah, soalnya nyoba berat badan sebanyak itu belum pernah. Makanya saya coba makan aja isinya ya. Makan aja sampai 90 kilo. Ternyata orang dengan berat 90 kilo itu, satu, nafasnya berat, jalannya lemot, terus pakai tali sepatu saja ngos-ngosan. Jadi saya minta izin lagi sama istri, yang boleh nggak tak turunkan lagi? Boleh, sekalian saya mau tes soalnya. Jadi ada tes Samapta. Tes Samapta itu ada tes lari, tes pull up, push up, sit up. Karena mau sekolah ya. Karena mau sekolah, jadi saya dalam waktu 3 bulan itu dari berat badan 90 turun jadi 75. Nah, turun dari 75, turun menjadi 75. Andalannya cuma ini. Nah, ini nih. Pro-TF, tapi waktu itu masih vanilla ya. Andalan saya ini, saya olahraganya dibanyakin, makanya tetap benar tadi kata Pak Kurnia, kata Pak Budi Kuang, mungkin kalau kita salah makan jadinya
Jadi saya lari itu saya minumnya Nutrastart. Banyak banget. Jadi tapi sebelum olahraga saya minumnya ProTF 2 scoop. 2 scoop sebelum lari. Habis itu setelah lari saya minum lagi 2 scoop. Itu keringetnya luar biasa Pak Kur. Luar biasa teman-teman semuanya. Jadi pada saat kita berlari pun itu rasanya powernya itu ada terus, banyak terus, nggak mudah lelah. Nah, pada saat itu sekalian saya tambahi angkat beban. Belum pernah nih angkat beban saya. Langsung angkat beban yang banyak-banyak, langsung 40 kilo, 30 kilo, 40 kilo. Nah, biasa tuh jarum nih di jarum itu apa bahasa Indonesianya ya? Nyeri. Nyeri ya. Nyeri itu di bagian ini perbatasan antara otot dada sama lengan. Memar otot gitu ya. Itu teman saya pun sama. Jadi latihan bareng, dia angkat tangan mau mandi aja nggak bisa, nggak kuat ngangkat tangannya itu. Keple gitu ya, lemes gitu. Saya loh, kamu kok enteng-enteng aja Wan? Iya, ternyata saya juga nggak sadar kalau efeknya ProTF itu ternyata luar biasa. Jadi saya biasa aja, loh nggak apa-apa ini aku nggak apa-apa, nggak ada rasa nyeri, nggak ada rasa jarum. Jadi saya genjot terus, jadi makanya olahraga selama 3 bulan saya rutinitas itu untuk mengejar target menjadi 74-75 itu berhasil. Dengan konsumsi Nutra paginya, kemudian tiap olahraga pagi, siang, sore. Makanya malam hari pun saya olahraga. Olahraga. Jadi hasilnya itu lumayan banget, langsung turunnya segitu. Jadi 3 gerakan yang biasanya saya praktekkan itu ya, untuk teman-teman semuanya. Gerakan olahraga itu yang penting ada gerakan mendorong, ada gerakan menarik, ya dorong berarti bisa push up, mau push up di tembok, mau push up di lantai boleh. Ada gerakan menarik berarti pull up. Atau agak tiduran itu pull up ya, bisa juga untuk cewek. Gerakan mendorong, menarik, kemudian vertikal. Udah itu aja saya. Vertikal itu artinya bisa lari, bisa loncat-loncat, bisa squat atau apa ya? Ya kurang lebih itu. Berarti itu sudah kena semua itu. Otot dada, otot punggung, otot perut, core-nya kena semua. Itu gerakan itu sudah memperkuat lari. Jadi eman-eman banget kalau yang sudah biasa olahraga nggak minum TF itu eman, nggak minum ProTF itu eman. Emannya apa? Emannya itu buang-buang waktu, kelamaan. Jadi kalau dengan ProTF itu bisa harusnya 6 bulan, 8 bulan ya baru jadi ototnya. Ini saya 3 bulan cepat. Jadi langsung programnya itu kita punya rencana, punya planning, ditambahi ProTF ini lebih cepat. Itulah kurang lebihnya ya teman-teman. Makanya saya sama istri pun sama. Jadi kita memulai langkah itu kecil-kecilan aja dulu. Misalnya 100 langkah, 100 kilo, atau 100 meter kalau paling males lah. 100 meter bergerak, 100 meter pagi, 100 meter siang, 100 meter malam. Nah, lumayan lah ngurangi sedikit-sedikit ya. Tadi dari Pak Kur tadi kan disampaikan bahwasanya minum protein itu untuk memastikan pembakaran lemak. Nah, itu penting. Jadi kita memastikan bahwasanya lemak yang dibakar, bukan tenaga kita yang dibakar jadinya tambah lemes ya, salah malah. Gitu. Oke, sekian menurut saya, sharing saya. Jadi tetap konsumsi ProTF untuk menunjang gaya hidup lebih sehat. Iya, makasih Mas Irawan. Ya, terima kasih. Mas Irawan, saya mau nanya. Ya. Jadi kalau naikin berat badan nggak perlu izin istri, kalau nurunin berat badan perlu izin istri ya? Iya. Karena biar ini apa? Biar balance. Oh gitu ya. Iya. Tiba-tiba udah naik. Kalau turun saya mau izin. Saya izin dulu. Saya izin turun. Saya izin nurunkan berat badan. Saya mau sekolah sekalian. Tapi bener Mas, itu yang tangan nggak bisa gerak. Saya juga kan dulu kalau belum kenal ProTF gitu ya, habis fitness tuh tangan lurus aja nggak bisa begini. Terus aku, aduh mau lurus ada sakit gitu. Itu Langsung kayak orang jompo.
Oke. Oke, selanjutnya nih terakhir kita dengerin testimoni dari Bu Ratu. Silakan Bu. Jadi selamat pagi semua teman-teman ya. Eh, apa namanya, saya selalu diminta untuk testimoni mulu. Akhirnya sekarang saya mau. Jadi sebenarnya gini, kalau tadi kan Mas Irawan bilang katanya Mas Irawan tuh mempunyai kelebihan mampu cepat sekali menurunkan berat badan dan menaikkan berat badan. Saya juga punya keahlian, Mas. Mampu cepat sekali untuk menaikkan berat badan. Tapi untuk nuruninnya itu saya susah banget. Oke, jadi teman-teman gini, yang saya mau sharing tentang penggunaan ProTF ya. Jadi gini, saya itu kan benar-benar ini lonjakan berat badan sangat tinggi banget gitu ya. Gitu. Jadi dulu waktu masih gadis tuh 44 kilo gitu ya. Sampai punya anak 1, anak 2 aja tuh saya masih 58 kilo gitu ya, masih 55 seperti itu. Sampai benar-benar makin kesini, wah makin jago saya untuk menaikkan berat badan. Nah, jadi waktu itu tahun berapa ya? Waktu ProTF baru launching itu sekitar tahun 2014 kayak saya lupa ya. 2014 atau 2015 ProTF tuh launching di Amerika. Nah, habis itu kita kebetulan dapat nih. Kita dapat masing-masing tiga kaleng gitu kan. Nah, akhirnya waktu itu saya sama Pakur taruhan. Pakur bisa naikin berat badan 10 kilo, saya nurunin berat badan 10 kilo selama 3 bulan ya kan, karena kan kita dapat 3 kaleng. Akhirnya saudara-saudara dari kita yang taruhan berdua, nggak ada yang berhasil. Kurnia nggak bisa naik berat badan, saya nggak bisa turun berat badan. Nggak ada yang berhasil dari kita ya. Nah, satu lagi ya, waktu itu gini, saya itu pernah sempat waktu itu dicek ya. Saya sempat dicek waktu itu. Jadi ada yang namanya lemak di jantung. Jadi di sebagian jantung saya itu tertutup dengan yang namanya lemak. Saya langsung bercandain susternya waktu itu. Ya jangankan jantung Mbak gitu kan. Kayaknya hampir semua badan saya juga emang pasti lemak semua. Saya bilang gitu. Cuman dia ngomong, tapi ini hati-hati Bu Ratu ya kan. Karena lemak di jantung ini bahaya sekali. Gitu kan. Artinya kita mau coba diet seperti apapun, sekeras apapun gitu ya, pembakaran lemak yang kita lakukan, itu nggak akan pernah bisa menembus lemak yang ada di organ. Nah, jadi waktu pas saya dapat training tentang ProTF, bahwa hanya ProTF ini yang bisa mampu menembus lemak-lemak yang ada di organ, saya excited banget. Ya, saya langsung tertarik banget waktu itu. Karena lemak di jantung itu salah satu penyakit saya. Ya kan, yang saya nggak ngerti bagaimana caranya saya bisa untuk mengatasi lemak-lemak yang ada di organ saya itu bagaimana caranya, gitu kan. Kalau lemak di pipi, lemak di leher, lemak di perut itu kelihatan. Tapi kalau lemak di organ, itu gimana cara ngelihatnya? Ya kan? Jadi waktu itu begitu pas dapat penjelasan bahwa ProTF mampu untuk bisa mengikis lemak-lemak yang ada di organ, saya pikir wah ini jawaban saya. Gitu. Oke, nah yang kedua waktu itu, kenapa saya konsum ProTF ya? Jadi kan kalau dulu kan ProTF itu kan kita rasa vanila ya. Teman-teman tahu lah yang pengguna ProTF zaman dulu. Saya penggila minuman manis sebenarnya. Tapi ProTF vanila itu memang terlalu manis ya. Teman-teman semua setuju, ProTF vanila itu manis banget. Jadi waktu itu saya agak susah nih nelennya ya kan, karena terlalu manis buat saya. Sampailah saya dapat solusi waktu itu, dicampur aja dengan Nutrastart coklat 1 scoop gitu ya, atau dicampur dengan kopi hitam untuk bisa ngurangin rasa manis gitu kan, karena kopi hitam juga dikenal untuk bisa membakar lemak jauh lebih cepat. Oke, satu sendok kecil aja kopi hitamnya gitu ya, hanya untuk buat menetralisir rasa waktu itu. Atau kalau Kurnia lebih saranin lagi, ya udah airnya aja dibanyakin, nggak apa-apa dibikin encer. Ya, yang penting ProTF-nya 2 scoop itu tetap masuk. Kurnia ngomongnya kayak gitu. Oke lah, pokoknya apapun cara saya minum, saya lakuin. Jadi waktu tahun 2012 atau 2013 saya lupa, itu saya fitness ya. Nah, saya kan juga pakai PT waktu itu ya, saya pakai PT. Nah, ini yang Kurnia nggak pernah tahu. Setiap habis saya fitness, ini sebelum saya mengenal ProTF. Jadi setelah saya fitness, ya,
selalu begitu saya masuk ke ruang ganti baju, itu saya selalu hampir muntah. Kepala saya pusing banget karena memang saya juga darah rendah. Jadi setiap habis fitness itu saya pasti minum Panadol. Saya minum 2, kebayang nggak? Saya minum 2, itu di ruang ganti baju saya pasti minum Panadol. Ya kan? Dan itu berlangsung hampir berapa minggu lah, hampir berapa bulan bahkan. Saya udah yakin setiap habis saya minum, habis olahraga nge-gym, saya pasti sakit kepala. Ya kan? Jadi saya berapa kali ngomong sama Kurnia, saya cuma ngomong, aduh sakit kepala pusing. Tapi dia nggak tahu kalau saya minum Panadol. Dia nggak tahu. Nah jadi dia cuma bilang, oke, kalau gitu minum teh manis, es teh manis gitu, bikin teh manis atau bikin Riovida stick, oke. Gitu kan, tapi tetap waktu itu tetap nggak bisa ngebikin sakit kepala tuh hilang setiap habis olahraga. Nah, sampailah saya ketemu dengan ProTF. Ya kan, ketemu dengan ProTF, kita nge-gym lagi kebetulan waktu itu. Jadi setelah off tuh hampir 2 tahun, kemudian saya nge-gym lagi sama Kurnia. Saya udah pakai ProTF nih, ya kan. Begitu saya minum ProTF, saya udah yakin nih, begitu saya ke kamar mandi, ke ruang ganti baju, saya pasti minum Panadol lagi nih, gitu kan. Kenyataannya enggak, teman-teman. Ya, kepala saya udah nggak pusing lagi. Saya udah nggak pernah pusing, dan itu saya udah ngetes ya berkali, 2-3 kali. Wah, ternyata saya langsung bilang sama Kurnia bahwa, saya bilang gitu, kepala saya udah nggak sakit lagi loh. Gitu kan, saya udah nggak sakit. Nah, Kurnia ngasih tahu, oh bisa jadi kandungan manis yang ada di ProTF itu bagus banget untuk orang yang punya gula darah rendah seperti saya. Gitu. Jadi gula itu dibakar jadi tenaga kan sebenarnya gitu. Nah, jadi waktu itu saya langsung ngerasa bahwa wah, padahal saya udah siapin Panadol itu pasti. Setiap saya nge-gym pasti saya bawa tuh Panadol karena saya tahu sakit kepala itu sakit banget gitu. Jadi saya langsung amazing banget kan, saya langsung habis itu tuh udah deh nggak ada ibu lagi, pokoknya setiap habis tiap nge-gym itu pasti saya bawa tuh si ProTF. Ya, jadi untuk teman-teman semua yang di sini yang punya riwayat sama seperti saya ya, darah rendah apa segala macam, sering gampang pusing, ProTF tuh bagus banget. Ya, ProTF bagus banget. Oke, terus saya tipikal orang yang susah keringetan. Susah banget. Jadi mau olahraga segila apapun juga saya susah banget keringetan, sama sekali susah. Nah, jadi waktu saya minum ProTF itu saya ngerasain banget, saya sampai amazing banget, saya nggak pernah yang namanya keringetan di muka, sama sekali nggak pernah, gitu kan. Nah, waktu pas saya mulai pakai ProTF rutin gitu ya, itu keringetan tuh nggak sampai ngucur gitu dari muka gitu. Kalau keringetan tangan, badan oke lah gitu ya. Itu pun juga susah banget saya lakuin zaman dulu. Semenjak saya minum ProTF itu keringetan jauh lebih banyak. Itu yang saya rasain. Jadi saya senang banget ya karena saya tipikal orang yang susah banget keringetan gitu kan. Jadi akhirnya saya senang banget saya bisa ngerasain keringetan. Itu yang namanya keringet segede-gede jagung. Saya udah pernah ngerasain. Ya, saya senang banget di situ. Terus teman-teman gini, ini ada satu kejadian yang saya nggak pernah berpikir ya bahwa itu akan menimpa ke saya dan efeknya itu sangat luar biasa. Jadi saya waktu itu pernah jatuh. Kalau teman-teman yang tahu rumah saya ya, teman-teman mungkin ada sebagian yang udah pernah datang ke rumah saya. Rumah saya kan tangganya banyak gitu ya. Nah, satu ketika saya kepleset lah dari tangga. Ya, dari satu lantai saya kepleset jatuh. Dan itu jatuhnya begini berguling-guling itu kayak udah kayak bola ya kan. Mungkin karena saya bulet ya kan, jadi tambah kayak bola tung 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 gitu ya. Itu bener-bener shock banget ya yang pasti. Karena saya jatuh dari 10 anak tangga ya kan. Itu saya jatuh bener-bener itu apa sih namanya istilahnya? Shock. Apa sih namanya itu? Shock pokoknya shock banget lah ya jatuh gitu kan, sampai saya tuh yang kayak lupa napas gitu, orang yang kaget gitu kan. Jadi tiba-tiba tuh saya kayak orang lupa napas gitu. Itu kalau bukan karena saya dikagetin itu saya bisa gagal nafas jatuhnya kali ya gitu. Jadi akhirnya di situ langsung, karena kebetulan anak-anak ada di situ kan, jadi anak-anak langsung teriak gitu kan, papa bunda jatuh gitu kan. Terus seheboh itu, terus akhirnya langsung Kurnia, anak-anak semua pada turun, duduk-duduk, nyamperin saya.
Di situ saya dikagetin. Nah, di situ saya langsung bisa napas gitu. Karena itu shock banget kali ya, karena kita jatuhnya bener-bener ini banget gitu. Nah, singkat cerita di situ memang sakit badan, namanya jatuh ya kan. Dan itu sebelah kanan ya waktu itu ya, sebelah kanan, tangan sampai ke badan, ke bawah segitu, kaki ya sebelah kanan. Itu saya biru sih, yang pasti biru gitu ya, memar gitu kan. Cuman karena saya jatuh waktu itu nahan kepala, jadi kepala nggak ada apa-apa. Nah, setelah saya dikagetin, terus nggak lama sekitar 10 menit saya dikasih air minum lah segala macam. 15 menit langsung Kurnia kasih saya TF, banyak banget tuh, dia kasih formula, dia kasih TF plus gitu kan, suruh saya minum. Habis itu nggak nyampe 15 menit ya, nggak nyampe 20 menit, saya udah bisa jalan lagi tuh, naik ke atas tangga. Saya langsung naik tangga ya ke kamar saya gitu kan. Udah duduk di kursi di kamar saya tuh yang kayak berasa nggak ada kejadian gitu. Kayak berasa nggak ada apa sih, kayak nggak jatuh gitu kan. Nah, sampai besokannya datanglah mitra saya ke rumah gitu kan, terus saya cerita, saya kasih tahu gitu kan bahwa lengan saya ini biru karena saya jatuh dari satu inian kan, satu lantai, kebayang nggak sih, satu lantai saya jatuh. Jadi ini biru semua, ini kan saya kasih lihat gitu kan. Tapi terus mitra saya ngomong gini, ibu nggak ronsen? Enggak. Ibu nggak dicek kepalanya, tulangnya ibu ada yang retak apa gitu? Enggak sih Pak gitu. Kan saya orangnya paling malas ke dokter. Saya orangnya takut kan ke dokter. Jadi enggak sih Pak, saya biasa aja gitu. Tapi ini biru-biru loh, ibu biru semua gitu. Iya sih Pak, emang sakit, saya bilang gitu kan. Terutama ya betis ya, tulang kering, itu kan sakit banget kan kalau udah kena jatuh gitu kan. Nah jadi di situ langsung mitra saya ngomong gini, Bu Ratu, saya yakin Bu Ratu pasti tulangnya kuat banget ya Bu. Karena kalau dengan berat badan ibu sekarang, kemudian ibu jatuh dari satu lantai, dan ibu nggak ada retak sama sekali, ini pasti tulang ibu kuat banget. Ibu minum TF-nya banyak banget ya Bu ya? Pasti ibu banyak banget minum TF-nya, dia ngomong gitu kan. Tapi ya bagus ya Bu ya, berarti memang TF itu bisa bikin tulang kita kuat banget ya Bu. Karena kalau saya aja Bu, saya pernah jatuh gitu kan, nggak usah bicara satu lantai, tulang saya aja retak Bu, tulang sini saya, kata dia gitu kan. Kok Bu Ratu bisa tidak retak sama sekali gitu. Nah jadi dari situ saya langsung bilang lagi sama Kurnia, iya juga ya. Ini apa karena faktor saya minum plus, formula, Riovida, ProTF ya kan. Saya pikir kayaknya pasti masa tulang otot saya pasti kuat ya, walaupun dengan posisi berat badan saya seperti sekarang gitu ya. Tapi yang terpenting adalah tulang kita kuat. Masa otot kita apa tadi ya bahasanya? Masa otot kita bagus gitu ya. Nah, itu kayak gitu. Jadi teman-teman semua yang di Zoom kali ini ya, saya saranin teman-teman semua konsum ProTF ya. Nggak perlu jadi atlet beban, atlet angkat besi segala macam. Yang penting kita jaga pola badan kita, sehat kita ya, dengan kita konsum ProTF setiap hari, olahraga dan tidur teratur gitu ya. Jadi ayo diminum ProTF-nya, karena teman-teman harus mempunyai tulang yang kuat juga. Karena nanti kan pada mau jadi milioner ya kan. Nah, jadi tulangnya harus bagus ya. Thank you semuanya. Makasih. Oke, teman-teman. Saya akan jawab beberapa pertanyaan ya. Mungkin yang ada nanti, kalau yang belum sempat kejawab mungkin bisa di chat di WhatsApp ya. Oke, coba ProTF boleh nggak dikonsumsi sama umur anak 8 tahun? Boleh Bu, boleh. Boleh banget. Paling dia satu scoop aja cukup. Satu scoop. Cukup. Karena tadi kan ProTF ini juga dia ada kalsiumnya, jadi menguatkan tulang juga sebenarnya ya. Kemudian untuk anak tadi saya baca untuk menaikkan berat badan, apakah baik minum ProTF dan bagaimana pola konsumsinya? Oke, kalau untuk naikin berat badan mungkin ada tambahannya untuk Nutrastart ya Bu ya. Boleh ProTF dengan Nutrastart. Artinya Nutrastart itu tambahan, dia ada vitaminnya, ada kandungan mineralnya segala macam, itu bagus untuk menaikkan berat badan. Jadi minum Nutrastart, habis itu makan. Makannya juga tambah banyak Bu, gitu. Jangan dikurangin makannya ya. Ya jadi udah ProTF, Nutrastart, makannya tetap banyakin ya. Nanti dia pasti naik kok berat badannya. Gitu ya. Tapi
ada satu juga yang bagus, plus itu nambah berat badan. Jadi saran saya Nafsu juga makan, nambah nafsu makan. ya bagus untuk konsumsi TF plus ya. Gitu. Oke, kemudian mungkin cukup itu dulu ya. Nanti rekamannya akan saya share ke teman-teman. Mudah-mudahan informasi tentang produk kita Oh, yang Pro sore TF ini. bisa diseduh dengan air panas, kurang nikmat rasanya kalau minum susu itu nggak hangat-hangat. Jangan. Kalau di air panas nanti TF-nya rusak, TF-nya rusak. ya. TF-nya rusak. Jadi bagusnya air biasa aja atau air dingin ya. Dia nggak air dingin. Biasanya kalau ada protein yang lain campur air dingin kan dia menggumpal ya. Kalau ini Pro TF tuh enak deh, cepet dikit-dikit Sebenarnya dia. posisinya jangan air panas Bu Erna, tapi air hangat tuh oke. Air hangat boleh, ya kan? Hanya untuk mengaduk atau kita untuk nge-shaker. Tapi habis itu kita tuang dengan air biasa. Kalau yang panas ada ngebulnya jangan ya Bu Jangan. ya. Jangan, nanti molekulnya rusak. Sayang dia. Pokoknya semua produk yang ada TF-nya jangan pernah diseduh dengan air panas. Oke, itu aja teman-teman. Cukup ya sore ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita nanti jumpa lagi di acara Jumat malam ada Achiever Night. Dan hari Sabtu juga ada Produk Talk pagi. Oke, sampai jumpa. Terima kasih atas kehadiran dan kerjasamanya. Saya doakan sukses selalu. Naik peringkat semua juga di bulan ini, banyak yang naik peringkat. Oke. Oke, kita foto-foto dulu ya. Oh Budi, foto Mas Irawan foto. Ini siapa yang bisa foto nih? Siapa yang bisa foto? Jadi kalau minumnya bisa jadi Gatot Kaca ya Bu Ratu ya? Benar. Terbang. Kuat kita tulangnya. Otot kawan balung wesi. Oke, tunggu dulu. Tunggu. Ini ada yang ketutupan nih. Chattingnya stop dulu. Oke. Ya, oke, chattingnya stop ya. Dibuka semuanya. 1, 2, 3. Oke, yang berikutnya. 1, 2, 3. Oke, thank you semua. Makasih. Pas maghrib. Jadi nanti kita ketemu lagi hari Jumat malam semua. Jumat malam ya, Thank you. diundang semua prospeknya. Karena kita akan closing nanti ada platinum kita Bapak Sadikdin dari Singapura. Jadi teman-teman semua pastikan diundang mitranya, jangan datang sendirian. Oke? Oke. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Budi, Pak Irawan sharingnya. Makasih Pak Budi, Mas Irawan. Pak Kur. Thank you Pak Irawan. Thank you.